Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak sekali kenikmatan, diantaranya nikmat iman, Islam, serta kesehatan. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang terhormat kepada dosen kita yaitu Pak Taufan Abiyuna SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang nilai dan norma konstitusional UUD Negara Republik Indonesia 1945. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 ini, yaitu saya Absi Nugraha dengan NPM 222121014 sebagai moderator, dan rekan saya yang kedua ada saudara Adila dengan NPM akhir 036 sebagai pemateri yang akan menyampaikan materi yang pertama. Yang ketiga adalah ada Pera dengan NPM akhir 038 yang akan menyampaikan materi yang kedua. Selanjutnya ada saudara Desansan dengan NPM akhir 003. Selanjutnya ada Pika yang dengan NPM akhir 010. Kemudian saudara Sophia dengan NPM akhir 043. Baik, adapun susunan acara presentasi kali ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu, saya akan membuka acara presentasi kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yang akan menyampaikan materi pertama yaitu saudara Adilah Alawiyah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilah Alawiyah dengan NPM akhir 036 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 1A. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang norma, nilai, dan konstitusi. Berbicara tentang norma, nilai, dan konstitusi itu adalah suatu pembahasan yang menarik. Nah, sebelumnya teman-teman, apakah di sini teman-teman sudah mengetahui apa itu norma, nilai, dan konstitusi? Teman-teman, norma itu dapat dikatakan aturan yang mengikat pada masyarakat tertentu. Surjono Sukanto mengatakan bahwa norma ialah sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Nah, segala norma yang dibuat itu akan mengalami proses dalam suatu masyarakat, sehingga norma-norma tersebut diakui, dihargai, dikenal, dan ditaati oleh warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah kita memahami apa itu norma, kita juga akan membahas mengenai nilai. Tapi sebelumnya, apa sih nilai itu? Nilai itu adalah sesuatu yang dihargai atau diakui dan dianggap tinggi di masyarakat.
Dapat diartikan juga bahwa nilai itu taksiran atau harga. Nah, menurut salah satu para ahli mengatakan bahwa nilai ada sesuatu yang memberi makna dalam hidup, memberi acuan titik tolak dan tujuan. Nilai itu dijunjung tinggi dan mampu menjiwai tindakan seseorang. Nah, teman-teman, pendapat tersebut dikemukakan oleh Steinman. Baik teman-teman, norma nilai sudah kita pahami bersama tentang pengertiannya. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa kita juga harus mengetahui konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang terbentuk dan mengatur pemerintah. Nah, klasifikasi nilai konstitusi yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada nilai normatif, yaitu konstitusi resmi diterima suatu bangsa. Nah, di sini konstitusi bukan hanya berlaku dalam hukum, namun wujudnya juga nyata berlaku di masyarakat dan efektif juga dilaksanakan dengan murni. Nah, contohnya pasal 35 Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang berbagai hal seperti bahasa, lambang, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada nilai nominal. Konstitusi ini tidak dijadikan dasar pengambilan kebijakan, karena pasal-pasal tertentu tidak berlaku bagi seluruh wilayah negara. Nilai ini menurut hukum tetap berlaku, tetapi tidak sempurna. Contohnya nilai nominal adalah pasal 31 ayat 1-5 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mendapat pendidikan dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa melihat di Google bagaimana pasal tersebut. Nah, setelah kita membahas tentang nilai normatif dan nominal, teman-teman, selanjutnya ada nilai semantik. Nah, nilai semantik ini hanya digunakan untuk memobilisasi kekuasaan. Dalam artian tidak berlaku atau hanya berlaku untuk kepentingan penguasa saja. Nah, penguasa menggunakan nilai konstitusi ini sebagai alat untuk politik. Contohnya pada masa Orde Lama, tahun 1945 disebutkan ada bahwa hukum itu praktiknya ada, namun pada kenyataannya tidak hanya untuk berlaku untuk kepentingan penguasa saja. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi nilai, yang mana terbagi menjadi 5. Yang pertama, nilai sosial. Nilai sosial adalah apresiasi masyarakat terhadap perilaku yang dianggap baik, luhur, dan berfungsi sebagai pedoman hidup di masyarakat. Nah, yang kedua ada nilai kebenaran. Nilai ini bersumber dari akal manusia dan dibuktikan dengan fakta. Contohnya air laut rasanya asin. Berikutnya ada nilai keindahan. Nilai ini memandang segi estetika yang melibatkan perasaan. Nah, selain nilai yang disebutkan tadi, ada juga nilai kebaikan. Nah, dari mana sumber nilai kebaikan itu? Nilai kebaikan ini bersumber dari kehendak manusia atau disebut juga nilai moral. Yang terakhir ada nilai religius. Nilai ini segala sesuatu yang berhubungan atau bisa berguna bagi batin dan rohani manusia. Nah, teman-teman, nilai ini bersumber dari kepercayaan dan keyakinan manusia. Teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Adilah Alawiyah yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Pera. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veranisi Septiani. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyajikan materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi norma, fungsi norma, dan fungsi nilai. Yang pertama, klasifikasi norma. Dalam klasifikasi norma ini ada 3 norma. Yang pertama, norma tidak tertulis atau informal, norma tertulis atau formal, dan tindakan atau perbuatan. Norma tidak tertulis atau informal merupakan norma yang dilakukan oleh masyarakat dan telah melembaga. Lambat laun, norma ini akan berupa peraturan tertulis, walaupun sifatnya tidak baku dan bergantung pada
kebutuhan masyarakat pada saat itu. Misalnya, cara pembentukan keluarga, cara membesarkan anak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, norma tertulis atau norma formal, yaitu norma yang berbentuk peraturan atau hukum yang telah dibakukan dan telah berlaku di masyarakat. Norma ini berfungsi untuk menegakkan atau mengatur kehidupan dalam masyarakat. Jika norma ini dilanggar akan mendapatkan sanksi. Selanjutnya ada tindakan atau perbuatan. Tindakan atau perbuatan ini dilakukan oleh individu atau sekelompok masyarakat yang berupa perbuatan iseng atau meniru tindakan orang lain. Norma ini akan mengaturnya selama tidak menyimpang dari norma lainnya. Misalnya, seseorang meniru pakaian atau penampilan idola kesukaannya. Selanjutnya, fungsi nilai. Yang pertama, sebagai faktor pendorong. Apabila masyarakat menjunjung tinggi nilai sosial, harapan kemajuan bangsa akan terencana, karena nilai sosial memiliki daya perangsang untuk menjadi masyarakat yang ideal. Yang kedua, sebagai penunjuk arah, karena nilai sosial juga dapat menunjukkan cita-cita bangsa. Lalu yang ketiga, sebagai benteng perlindungan, artinya pegangan yang kokoh terhadap rongrongan dari luar. Berikutnya, fungsi norma yang pertama, mencegah adanya benturan antar masyarakat. Yang kedua, mengatur perilaku masyarakat. Ketiga, membantu masyarakat dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama. Dan yang keempat, menciptakan kehidupan dalam masyarakat yang aman dan tertib. Terima kasih kepada saudara Vera yang telah menyampaikan materinya. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh saudara Desansan, disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi contoh berbagai nilai berdasarkan Pancasila. Izinkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desansan Nurhayati dengan NPM 222121003. Saya akan memaparkan contoh berbagai nilai berdasarkan Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan pada sila pertama Pancasila. Contohnya, tidak menistakan agama lain, saling bersikap toleransi terhadap sesama agama, menghargai agama lain. Untuk yang kedua, nilai kemanusiaan pada sila kedua Pancasila, yaitu seperti membantu orang yang sedang mengalami kesusahan, tidak bersikap semena-mena. Yang ketiga, nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila, contohnya yaitu membina hubungan baik antar semua unsur bangsa dan rela berkorban demi kepentingan bangsa. Yang keempat, nilai kerakyatan pada sila keempat Pancasila, contohnya yaitu menghargai musyawarah, menghargai pendapat orang lain, ikut serta dalam pemilihan pilpres dan pilkada. Untuk yang kelima, nilai keadilan pada sila kelima Pancasila, contohnya yaitu tidak bersifat boros, bekerja keras, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong, dan menghargai atau menghormati hak-hak orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Desansan yang telah menyampaikan materinya. Kemudian materi yang keempat yang akan disampaikan oleh saudara Pika. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Di sini saya akan menyebutkan dan sedikit menjelaskan mengenai contoh dari berbagai aturan. Yang pertama yaitu setiap warga wajib melaksanakan kebersihan, menjaga keamanan dan juga ketertiban di lingkungannya.
Nah, ini biasanya ada di lingkungan masyarakat. Contoh, Pak RT memberikan aturan kepada warga atau masyarakatnya untuk menjaga kebersihan. Contohnya diadakannya opsi atau bersih-bersih bersama, dan diadakannya poskamling untuk menjaga keamanan di lingkungannya. Lalu peraturan yang kedua yaitu apabila di mulut penuh makanan kita tidak boleh berbicara. Nah, peraturan ini ada kaitannya dengan norma kesusilaan, karena norma kesusilaan itu merupakan norma yang berkaitan dengan tingkah laku dan juga kesopan santunan kita. Dan memang juga apabila kita sedang makan, kita tidak boleh berbicara, karena jika itu dilakukan, itu akan ada akibat pada diri kita sendiri, misalkan kita akan terselak atau apa gitu ya. Lalu peraturan yang ketiga yaitu kita harus mentaati rambu-rambu lalu lintas. Nah, peraturan ini biasanya ada di jalan raya dan diperuntukkan untuk para pengendara, karena sebagian masyarakat Indonesia itu tidak melaksanakan tata tertib ini gitu. Jadi jika masyarakat Indonesia tidak melaksanakan atau tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas ini, maka kemacetan dan juga kecelakaan kan bisa juga terjadi. Makanya kita sebagai warga dan masyarakat Indonesia, sepatutnya kita mentaati setiap peraturan yang ada di negara kita ini. Lalu peraturan yang keempat yaitu bersihkan dulu rumah sebelum kita bermain keluar rumah. Nah, peraturan ini biasanya ada di dalam rumah dan dikerjakan juga oleh orang yang ada di lingkungan rumah tersebut. Lalu peraturan selanjutnya yaitu presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 kali jabatan saja. Nah, mengenai peraturan ini ada kaitannya dengan peraturan konstitusi, karena peraturan ini merupakan peraturan yang diadakan di pemerintahan. Lalu peraturan selanjutnya yaitu pengendara harus memiliki SIM sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Karena memang untuk para pengendara itu diharuskan atau diwajibkan untuk memiliki SIM surat izin mengemudi. Karena jika tidak memiliki SIM, maka orang itu tidak diizinkan untuk mengemudi. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Pika yang telah menyampaikan materinya. Kemudian yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudara Sophia. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi materi bersama rekan-rekan semua. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, yaitu tentang pelanggaran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan norma-norma. Yang pertama yaitu pelanggaran terhadap nilai pertama Pancasila, yaitu seperti yang dapat kita saksikan di gambar yang telah saya sediakan di sini, yaitu masyarakat mencoret-coret masjid, yang mana masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam, namun masyarakat menodai masjid dengan mencoret-coret dengan gambar yang tidak sepantasnya berada di masjid. Tentu ini merupakan pelanggaran terhadap nilai pertama Pancasila, dan juga ini membuktikan bahwa mereka tidak percaya adanya Tuhan. Baik, selanjutnya yaitu pelanggaran terhadap nilai kedua Pancasila, yaitu yang dapat dilihat sama-sama pada gambar yang telah saya sediakan. Di sini terjadi penjamretan, yang mana penjamretan itu dapat merugikan salah satu pihak, yang tentunya tidak mencerminkan nilai kedua Pancasila, yang mana nilai kedua Pancasila seharusnya kita itu dituntut untuk saling menghargai dan saling membantu antar manusia, namun ini tentu saja sangat tidak mencerminkan perilaku nilai kedua Pancasila. Lalu yang ketiga yaitu pelanggaran terhadap nilai ketiga Pancasila, yang mana pada gambar di sini mereka itu melakukan pembelaan hanya untuk
kepentingan kelompoknya dan tidak mementingkan kepentingan bersama sesama rakyat Indonesia. Jadi di sini akan timbul perpecahan yang mana mereka hanya akan membela kepentingan kelompok. Tentu saja ini tidak mencerminkan perilaku yang menjalankan nilai ketiga bahwa seharusnya kita itu bersatu. Selanjutnya yaitu pelanggaran terhadap nilai keempat Pancasila. Di sini tersedia gambar bahwa mereka sedang melakukan aksi demonstrasi yang mana di sini saya tidak akan mendefinisikan bahwa semua aksi demonstrasi merupakan pelanggaran HAM, namun aksi demonstrasi yang seperti apa dulu gitu. Jadi di sini saya akan mencontohkan aksi demonstrasi yang melanggar HAM itu aksi demonstrasi yang merusak fasilitas umum, yang merugikan banyak orang, merugikan pemerintah. Tentu itu merupakan pelanggaran HAM, namun masyarakat tentunya tidak termasuk pelanggaran nilai keempat Pancasila. Selanjutnya itu ada pelanggaran HAM. Tentu saja pelanggaran HAM merupakan pelanggaran terhadap Pancasila ya. Dan yang terakhir yaitu bentuk pelanggaran terhadap nilai kelima Pancasila. Di sini mungkin teman-teman sudah mengerti ya tentang ilustrasi yang saya sampaikan di sini. Ya, ini merupakan ilustrasi dari kegiatan suap, yang mana kegiatan suap merupakan tindak pelanggaran terhadap nilai kelima Pancasila. Tentu ini tidak adil ya, karena ada pihak yang tidak dirugikan. Walaupun di sini pihak yang terlibat dalam kasus suap itu tidak merasa dirugikan, tapi ada pihak lain yang tidak masuk dalam kasus itu, tapi mereka merasa dirugikan karena ya mereka berlaku jujur, namun mereka tidak mendapatkan hasil dari perilaku jujur mereka, namun malah yang melakukan kegiatan suap mendapatkan hasil yang baik yang seharusnya mereka dapatkan. Baik, setelah dari pelanggaran nilai Pancasila, kita akan beralih ke pelanggaran terhadap norma. Yang pertama yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan ini ada untuk setiap manusia itu agar merasa dihargai gitu. Dan tentu saja pada gambar yang tersedia ini tidak akan menimbulkan rasa dihargai atau dihormati pada korban. Lalu selanjutnya pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu norma yang mana menuntut kita untuk berperilaku jujur. Dan di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa seorang siswa sedang berusaha untuk menyontek ya. Tentu saja menyontek bukan merupakan hal yang mencerminkan kejujuran gitu. Ya, tentu saja ini merupakan pelanggaran dari norma kesusilaan. Norma selanjutnya yaitu pelanggaran terhadap norma agama. Ya, norma agama tentunya kita sebagai umat Islam, norma agama berlandaskan pada kitab suci Al-Quran. Yang mana dalam kitab suci Al-Quran kita itu sebagai manusia dilarang untuk meminum minuman keras. Namun di sini pada gambar ini memperlihatkan bahwa ada beberapa orang yang sedang meminum minuman keras. Tentu ini merupakan pelanggaran dari norma agama. Lalu yang terakhir di sini ada pelanggaran terhadap norma hukum. Ya, ini adalah gambar dari 3 orang remaja yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Ada banyak pelanggaran yang mereka lakukan. Yang pertama yaitu di bawah umur sudah mengendarai motor, dibuktikan bahwa mereka masih memakai seragam SMP. Yang kedua, mereka tidak menggunakan helm sebagai bentuk pengamanan terhadap mereka sendiri. Dan yang ketiga, mereka berboncengan 3 yang mana akan dapat berakibat atau merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan sebagai pemateri terakhir. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Sophia yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya akan ada sesi kesimpulan dari
kesimpulan presentasi kali ini, yaitu nilai dan norma adalah dua kata yang selalu beriringan. Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik atau buruk, sedangkan norma merupakan aturan yang berlaku di masyarakat. Fungsi nilai secara garis besar adalah menjadi tolak ukur perbuatan atau sikap seseorang, sedangkan fungsi norma secara garis besar adalah mengatur perilaku seseorang atau masyarakat. Selanjutnya akan ada sesi penutup. Alhamdulillah telah selesai acara presentasi dari kelompok kami. Semoga apa-apa yang disampaikan dari kelompok kami bisa bermanfaat bagi kita semua. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.